Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Fatul Basyair dan di sini saya akan membuat sebuah project sederhana yaitu project DHT11 menggunakan Firebase real time yang dulunya saya udah membuat dengan SQLite, besok dengan Python Python GUI, yaitu udah membuat aplikasinya yang video sebelumnya, dan di sini saya akan membuat data-data yang dari DHT, data-data dari sensor suhu itu terkirim secara nyata, secara waktu nyata ke Firebase. Sama halnya dengan uh, MySQL yang menggunakan cloud-nya hosting. Di sini semoga nanti menggunakan hosting juga dengan web. Jadi data-data sensor yang teruploadnya itu ke dalam web Firebase database-nya secara real time. Oke, kita lihat dulu perbedaannya SQLite sama Firebase ini. Untuk Firebase ini yaitu aplikasi berbasis data NoSQL, jadi perintah dari database Firebase itu tidak menggunakan perintah dari SQLite. Ya, biasanya apa ini membuat create table, besok insert, habis itu delete. Yang seperti itu tidak berlaku untuk di Firebase. Lain halnya dengan SQLite yang masih menggunakan perintah-perintah dasar dari SQLite, MySQL dari SQLite itu perintah dasarnya masih menggunakan SQLite juga, yang misalnya create table ataupun insert apa ataupun update, ya seperti itu masih menggunakan juga di SQLite, MySQLite dan seterusnya. Apa sih membedakan yang selanjutnya? Yaitu segi dari penyimpanan. Firebase dia disimpan dalam bentuk web, udah jelas berarti nanti ada hosting, berarti ada webnya, ada linknya. Itu nanti kita gunakan untuk untuk koneksi atau untuk remote-nya dari Firebase ke program kita. Nanti Firebase sama program kita itu nanti terhubung dalam satu link. Berbeda sama SQLite. SQLite ini dia tersimpan dalam file, tidak perlu internet, nggak perlu domain, nggak perlu hosting-hostingan. Dia tersimpan dalam file, terbentuk file, tersimpan dalam disk, maupun disknya di hard disk komputer ataupun di biasanya digunakan dalam Android. Jadi dia lokal, tersimpan dalam lokal, tidak perlu internet lagi, dan cocok untuk pemula yang baru belajar database. Ini cocok menggunakan SQLite. Oke, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, Firebase itu dia aplikasinya bentuk nyata. Dengan waktu nyata, data-datanya apa yang kita kirim itu secara real, secara nyata terupload. Berbeda sama SQLite juga. Besok SQLite dari segi keamanannya sudah jelas Firebase ini lebih aman karena Firebase menggunakan nanti akunnya dari akun Google, karena Firebase ini dibuat dari Google, berarti menggunakan akun Google. Kalau SQLite ini dia tidak perlu tidak perlu akun yang seperti tadi. Jadi dapat dirubah ataupun dapat dilihat sama orang lain
tanpa keamanannya, segi keamanannya itu tidak ada. Jadi dia open publik, domainnya publik. Berbeda sama Firebase ini, dia privat, terkunci, dan pakai akun. Oke, dari sekilas perbedaan Firebase sama SQLite-nya, kita lanjut ke program Arduino. Untuk program Arduino sama aja, kita menggunakan yang video sebelumnya, menggunakan DHT, program DHT yang punya dari video sebelumnya. Untuk library-nya sama juga, ada di GitHub, nanti saya kasih linknya di deskripsi YouTube ini. Jadi nanti cara installnya pun cukup gampang, hanya tekan script, lalu include library, berarti tekan add zip library. Nah, nanti library yang kita download, kita tekan untuk kita open. Misalnya, saya mau download ulang library ini. Kita download. Oke, selesai. Kita install untuk library, add di bagian download tadi. Ini dia. Kita tekan OK. Nanti di sini library udah dimasukkan ke dalam aplikasi Arduino. Programnya ada di GitHub, jadi tinggal kita atur. Saya menggunakan Arduino Uno di pin 7, kita uploadkan. Oke, selesai. Sudah done. Selesai. Kita lanjut ke program Python-nya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus menginstal library-nya dulu. Kita di sini saya menggunakan Firebase, yaitu Python dari Python Firebase. Nanti ada nanti modul-modul lain, tapi di sini saya lebih gampang menggunakan modul ini, Firebase. Untuk cara installnya, pertama ini wajib para pengguna Windows wajib installnya. Kita harus download Visual Studio dulu. Di sini saya menggunakan, di sini kan ada membedakan Visual Studio dengan Visual Studio Code. Di sini Visual Studio Code itu hanya sebagai editing, macam text editor, besok bisa debug atau menguji coba dari program yang kita gunakan. Kalau ini lebih full lagi. Tapi di sini saya menggunakan aplikasi ini dikarenakan modul-modul dari Python itu ada menggunakan ini CMake. Saya nggak ngerti juga CMake. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau belajar OpenCV di Windows, itu wajib download Visual Studio ini. Karena jika kita tidak menggunakannya, kita tidak bisa menginstal library modul-modul yang kita gunakan itu tidak bisa diinstal. Khusus yang di Windows. Kalau yang di Linux itu lebih gampang lagi ketimbang dari Windows. Kita download yang 2019 yang komunitasnya. Oke, kita tunggu. Nah, saya sudah download. Pokoknya nanti download aplikasinya, lalu buka, dan nanti tampilannya seperti ini. Kita akan tekan ya ini. Nanti scroll aja, cari desktop development
with C++. Dan nanti centrangnya kita aktifkannya ini, lalu aktifkan punya Windows dan just in time C++, profil toolsnya, CMake-nya juga. Ini sekitar installnya sekitar 1 GB. Jadi siapkan kuota juga. Ini emang installernya ini agak berat. Oke, saya sudah install juga ini. Cuman saya cara jelaskannya juga nih. Untuk yang belum pernah install, saya kasih tahu juga, karena kan di video sebelumnya, di YouTube sebelumnya pun tidak ada yang menjelaskan tentang cara install OpenCV yang di Python untuk di Windows. Jadi harus download dulu Visual Studio ya. Oke, selanjutnya kita buka CMD. Kita install kita cek dulu Python version. Saya menggunakan Python 3.8. Kita install pip and module install di code. Oke. Tolong ya, Python pip install di code. Close. Oke, lanjut SSE client. Oke, kita lanjut PY crypto. Misalnya ya di bagian P crypto, misalnya ada error, kita nanti menggunakan macam ini. Ini saya di komputer saya saya tidak paham juga kenapa bisa error, muncul error yang kita install P crypto nya. Jadi saya tambahkan domain. Saya menggunakan dom. Oke, udah terinstall. Sebelumnya saya sudah install juga. Besok saya install Firebase-nya. Oke, sudah juga. Besok install Rebase. Oke, sudah. Kita tunggu. Perlu emang agak lama untuk install library Firebase ini, agak cukup lama, jadi ditunggu. Dan selanjutnya pun install serial dan oke, udah selesai. Seperti biasa, PY serial besok
serial untuk kita mengkoneksikan dari program Python untuk ke Arduino. Besok di sini saya menggunakan untuk datetime ini untuk kita mengambil tanggal dan waktu itu secara berurutan di komputer kita. Saya menggunakan datetime. Oke, selesai. Oke, sudah selesai. Exit. Untuk selanjutnya kita kembali lagi ke teks. Kita sudah install library-nya, agak lama instalnya ini. Kita import lagi. Oke, kita import. Terus selanjutnya kita import time sleep. Ya ini biar kita gampang karena saya menggunakan datetime juga. Jadi from import datetime. Untuk lanjutannya kita buat dulu database-nya, Firebase. Di sini buka konsol firebase.google.com. Kita buat yang baru. Di sini namanya Arduino Firebase. Next, select. Kita tunggu. Lanjut, dan di sini kita konfigurasinya dulu ke dalam web. Di sini nanti bisa kita, jika mau membuat dalam bentuk aplikasi yaitu Java, ataupun ingin menggunakan Android Studio, jadi bisa menggunakan Android. Jadi di sini kita menggunakan web karena nanti kita programnya menggunakan Python. Di sini kita namanya kita kasih hostingnya next. Kita buka ininya dulu, Arduino Firebase. Besok kita buka konfigurasinya. Di sini kita scroll ke bawah, lalu kita buka config. Nah, link dari ini program dari JavaScript ini kita copy. Oke, sampai sini aja. Lalu balik lagi ke real-time-nya. Di real-time-nya kita buat yang baru. Oke, saya menggunakan load model. Oke, selesai. Ini nggak perlu lagi, kita buka rules-nya, kita ubah dulu. Di sini. Oke. Kita publish. Selesai ya. Jadi secara otomatis, secara nyata nanti
sudah bisa data-data dari Python itu bisa terupload ke Firebase secara real time. Kita kembali lagi ke Firebase-nya. Di sini kita paste, kita ubah. Oke, seperti ini dihapus. Dan kita membuat variabel buat variabel Firebase kita nih di sini Firebase di sini Firebase config konfigurasi, dashboard kita buat variabel baru db firebase.database. Oke, sekarang sudah bisa, kita coba kita run. Kita lihat ada yang error. Berarti di sini saya tambahkan yang baru database. Nah, untuk link URL-nya kita ambil dari sini. Ini dia. Ini kita copy ya. Oke. Kita kembali lagi dan kita pastekan ke sini. Nah, coba kita run. Apakah berhasil? Oke, berhasil lah. Nggak ada kendala lagi. Oke, selesai. Kita kembali lagi ke programnya. Di sini kita konfigurasi di sini yang pertama ini Firebase-nya, dan di sini untuk Arduino-nya. Board serial belum import serial. Oke, serial di sini komnya tadi kom 7 dengan bandwidth dengan bondnya 9600. Oke, bandwidthnya jadi 9600 untuk serialnya. Kita lanjut. Oke, kita lihat dulu di yang program sebelumnya. Kita menggunakan di sini, nanti kita ubah untuk
Untuk mengambil getnya kita di sini berarti ya, dari sini. Oke. Di sini kita ambil datanya satu aja dulu. Board of the code file-nya. Di sini sip, kita biar nanti kita tes dulu apakah sudah terkonek sama Arduino-nya. Plain data DHT. Oke, dalam bentuk byte. Jadi ini kenapa keluarnya beda dengan video sebelumnya, ini dalam bentuk byte. Jadi karakternya ini dikirim satu-satu dalam bentuk byte. Untuk cara mengubahnya kita data DHT itu di sini 0 dan oke. DHT-nya dengan code-nya UTF. Jadi kita coba lagi. Oke ya, beda dengan ini masih bentuk byte, sekarang sudah secara otomatis. Oke, selanjutnya untuk uploading. Di sini kita menggunakan DB Shield. Berarti di sini kita buat tabelnya dulu. Ini nama tabelnya nanti. Nama tabelnya data sensor. Place to Shield dengan temperaturnya. Berarti di sini langsung aja di code file kita run. Selesai, sudah terupload, kita cek ke database-nya. Salah, saya menggunakan set. Oke, kita ulang lagi. Oke, data sensornya udah masuk nih. RN. Oke, ngapa? Ini berarti data sensornya udah masuk ke Firebase. Berarti kita modifikasi, sudah bisa connect ke Firebase-nya, sudah bisa connect ke Arduino-nya. Kita modifikasi dikit.
Di sini saya gunakan tutup ya, for in rank 10 kali. Oke. Ini kita pindahkan. Di sini now that time now. Di sini kita buat tanggal, now day. Di sini bulan, now month. Di sini tahun, now years. Oke. Tanggal, bulan, tahun. Oke, kita lanjut DB chill. Kita buat tabelnya dulu. Di sini data sensor, waktunya now oke. Kita lanjut, coba kita lihat. Saya agak lupa yang sebelumnya. Oke, di sini ini agak tertinggal untuk waktunya. Oke. Waktu. Oke, seperti ini. Besok chill that time, chill that time. Lalu kita lanjut set, berarti sudah kita buat tabel ya. Kita set datanya, data filenya yang ini filenya, ini tabelnya, double dengan isinya kita gunakan default false-nya. Kita run, ada perbedaan selama 10 kali. Ada yang error. Sorry, saya lupa. Di sini error. Kita ulang lagi. Kita sambil di run. Sudah kita run tadi. Kita lihat di sini. Berarti database secara real time itu terupdate terus secara otomatis ke dalam web. Ini berarti secara nyata ini waktunya, waktu sekarang dengan datanya yang sekarang.
Datanya sudah masuk 10 kali karena kita buat pengulangnya 10 kali. Oke, selesai. Untuk kita bisa juga menghapus database secara otomatis di program kita. Tadi saya hapusnya secara manual, misalnya saya mau hapus ini berarti secara manual di konsol Firebase-nya. Di sini kita bisa menghapus secara otomatis di dalam program ini. Kita menggunakan perintah db, kita select di tabelnya tadi data sensor besu, kita remove, berarti di data sensor ini semuanya itu akan terhapus. Kita tekan. Oke, sudah terhapus. Ini jika kita menghapus secara manual, otomatis. Misalnya kita di sini bisa kita push, membedakan set sama push. Kalau set itu dia mengupload sekali, besok nanti berubah sekali. Kalau kita push, berarti nanti teruploadnya dengan bentuk token. Ada di sini nanti token. Kita lihat. Oke. Nah, ini ada tokennya. Nah, ini tokennya. Berarti tanggal dan waktu ini dibuat tabel baru. Ini tabel barunya. Ini ini tabel data sensornya, ini tabel tanggalnya, dan ini isi dari file-nya, data sensornya. Ini tabel nama tokennya secara acak. Jadi lebih enak kita menggunakan set. Kenapa? Karena kalau set itu lebih teratur, tidak ada diacak. Seperti tadi tokennya tidak random, jadi secara teratur. Nah, data yang dikirim itu secara teratur, tidak ada tokennya, jadi kita bisa melihat lebih jelas di mana data-data yang kita ambil. Nah, sekarang database-nya sudah masuk. Jika kita melihat ada program, kita bisa mengambil sensor ini, semua sensor ini ke dalam Python. Nanti kita buat file baru. Kita save di sini Firebase get, kita ambil datanya. Berarti di sini kita copy ini, untuk konfigurasinya di copy ya sampai sini. Di sini import. Oke, kita menggunakan time, kita menggunakan sweep. Ini lupa tadi saya, seharusnya di sini harus pakai sweep agar tidak
cepat itu, karena kan di program Arduino ini cepat teruploadnya. Jadi kita kasih jeda 1 detik. Ini juga nanti kita ambil datanya, itu kasih jeda 1 detik. Oh. Oke, from time import sleep kita for in range 10 berarti. Oke. Untuk mengambil data Firebase-nya yang tadi itu, kita menggunakan tanggal dan waktunya. Oke. Di sini bbchill dot yang sebelumnya bedtime dot kita ambil get kita print data sensor, kita save ini db. Oke. Kita simpan dengan delaynya 1 detik ke 1. Coba kita buka CMD-nya. Nah, di sini nanti kita run-nya sama-sama biar nanti kita dapat di sini py Firebase get py, dan di sini nanti kita run dulu secara sama-sama. Oke, ini kita run data yang diupload. Nah, oke. 1 untuk mending dapatnya 1 karena tidak sama. Nah, ini data semuanya nih dalam bentuk order ditch, ada dictionary, jadi ini cukup banyak nih. Berarti kita hapus dulu. Ini kita hapus, kita save. Ini kita hapus, kita save. Kita coba gunakan tanpa delaynya. Putaran. Oke. Datanya sudah diambil ya. Oke. Selesai sudah programnya. Ini program sederhana. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan program yang lebih kompleks. Yang di sini saya hanya mengenalkan Firebase tutorialnya.
Firebase dengan Arduino. Jadi seperti ini, nanti misalnya ada mau buat aplikasi, nanti bisa untuk terkonek ke project Android, ini cocok sekali. Ataupun nanti menggunakan macam tadi saya menggunakan Get, itu bisa juga. Cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.